60 detik. Dua bakal calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bertemu di Arab Saudi. Keduanya saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate didakwa melakukan korupsi proyek pengadaan BTS 4G sampai menimbulkan negara rugi 8 triliun. Johnny G. Plate mengajukan eksepsi atau bantahan dan keberatan atas dakwaan jasa. Sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Padang yang melakukan kuliah kerja nyata di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat diusir oleh warga setempat setelah membuat konten yang menyinggung warga setempat. Proses pengusiran ini adalah setelah mereka dikumpulkan dan diceramai oleh salah satu tokoh masyarakat di desa tersebut. Indonesia 60 detik. Musisi multimedia asal Bantul, Jay Afrisando, menekuni seni dengan pendekatan multisensori atau multi-indra. Ia mempertunjukkan karyanya di Washington DC untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa musik bisa dinikmati semua orang, apapun kondisinya. Dalam lokakarya Embodied Music Club, Festival Sound Scene di Museum Hirshhorn, Washington DC awal Juni lalu, pengunjung bisa ikut membaca notasi gambar timbul di tangan mereka. So here are some graphic scores. Lewat sentuhan jari, mereka menginterpretasikan sendiri bagaimana notasi itu berbunyi. Saya belajar dari banyak teman-teman tuli itu dan juga teman-teman yang pendengarnya juga beragam ya. Itu bahwa musik itu juga tidak hanya berbentuk sesuatu yang bisa didengar dari kuping, tapi juga didengarin lewat mata misalnya. Jadi visual listening gitu, didengarkan lewat perabaan gitu, dalam bentuk sentuh gitu, dalam bentuk getaran yang kita tangkap lewat tubuh kita, lewat kulit kita gitu. Salah satu fokus penelitiannya adalah aural diversity, alias keragaman aural. Intinya bahwa kita semua mendengarkan dengan cara berbeda-beda, karena kondisi pendengaran kita semua berbeda gitu. Ada yang normal dalam tanda kutip gitu. Terus ada juga teman-teman tuli, hard of hearing atau kesulitan dalam pendengaran. Terus ada pengguna cochlear implant, pengguna hearing aids atau alat bantu dengar. Dengan memahami bahwa setiap orang mendengar dengan cara dan kondisi yang berbeda, Jay berharap rasa empati terhadap sesama semakin terpupuk, agar orang-orang dengan beragam kondisi pendengaran bisa saling berinteraksi dan berbagi ruang yang lebih inklusif. Festival Sound Scene salah satu ruang tersebut. For us, it's super important to create an event that's accessible. If you can hear, if you can't hear, if you can see, you can't see, if you have different sensory and neurological variation, that you can come to an event like this and find something that resonates for you, that's meaningful for you. Tak hanya itu, Jay juga merangkul orang dengan kondisi penglihatan beragam. Pengunjung bisa mendengarkan rekaman suara dengan headphone sambil membaca caption secara visual maupun dengan huruf braille. I definitely love to see more accessibility, and I think Jay is a pioneer in what he's doing and how accessible he's making it. And I've been all over the sound scene today, and I've heard that this exhibit is their favorite. Workshop that we just did just gives you many different ways of making sound with different people in different ways, and it's very cool. Seniman tunanetra yang terlibat dalam proses kreatif Embodied Music Club mengapresiasi upaya Jay dalam menciptakan notasi gambar yang aksesibel dan inklusif. I feel like it's certainly a way of getting people to get interested in performing with these sort of tactile scores, especially in this sort of introduction, which is friendly and fun and not overwhelming like some big, complicated music score. Jay, yang mengawali karir sebagai komposer dan menekuni musik jazz, mengantongi gelar postdoktoral dari University of Minnesota Twin Cities dalam bidang komposisi musik. Jay sudah meraih beberapa penghargaan, termasuk Minnesota Emerging Composer Award. Dari Washington DC, Bani Rahayu, Rifan Dwiastono, VOA. Kondisi udara di Jakarta semakin memprihatinkan. Polusi udara menjadi masalah serius yang mengancam kesehatan. Data menunjukkan bahwa 9 dari 10 kota dengan tingkat polusi tertinggi terletak di benua Asia dan konsentrasi partikulat halus dalam udara semakin meningkat dari waktu ke waktu yang menyebabkan resiko yang semakin besar bagi kesejahteraan manusia. Efek negatifnya,
gangguan pernafasan, masalah kardiovaskuler, dan penurunan kualitas hidup. Pemerintah sempat dinyatakan bersalah karena melakukan pembiaran terhadap polusi udara yang semakin parah. 15.000 jiwa yang tinggal di kawasan Rusunawa Marunda dan sekitarnya. Nah, disitulah pemerintah harus melihat, harus melakukan tata kelola ulang agar bisa menyelamatkan masyarakat yang ada di sini dari polusi tadi. Saya sering merasakan ya, gatal, batuk, pilek, bahkan satu keluarga itu merasakan gitu. Jadi ketika debu itu memasuki wilayah Rusunawa Marunda ini lagi banyak-banyaknya, ya itu kita gimana ya, harus terisolasi dalam rumah, karena kalau kita di luar rumah ya berasa seperti tenggorokan sakit, mata perih, dan di kulit terasa gatal-gatal. The Voice of America. If there's someone that you truly love, tell them, because I know that it will mean the world to them. Terima kasih telah bersama dengan M-Line Top 3 Updates powered by VOA Voice of America. Sampai berjumpa kembali, tapi jangan lupa lihat instastory akun @mirza_wardana untuk melihat dan juga membeli produk-produk yang direkomendasikan di sana. Sampai berjumpa kembali. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you. I know I gotta give it a try. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Making love out of nothing at all.